Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulidaya Pratiwi. Berbicara mengenai usaha tani yang ada di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertaniannya itu nomor satu. Meskipun sektor pertanian itu mendominasi, tetap saja ada permasalahan yang dihadapi oleh usaha tani yang ada di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan serta peluang usaha tani di masa pandemik seperti sekarang ini, apa sih sebenarnya usaha tani itu? Usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengelola input serta faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi secara efektif dan efisien serta kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga memberikan pendapatan bagi para petani yang juga tinggi. Kemudian mengenai permasalahan usaha taninya, setidaknya ada 7 aspek. Yang pertama yaitu aspek teknologi, di mana para petani kecil cenderung menolak adanya teknologi baru karena biaya yang cukup tinggi. Kemudian adanya perubahan harga yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Misalnya sekarang di pasar harga kubis sedang naik, maka semua petani berlomba-lomba untuk menanam kubis yang menyebabkan saat panen raya harga kubis turun dan malah merugikan para petani. Selanjutnya yaitu meningkatnya jumlah produsen, di mana semakin banyak produsen maka semakin banyak kompetisi yang ada yang menyebabkan produsen yang tidak siap menghadapi kompetisi itu malah akan merugi. Kemudian adanya ketidakstabilan harga di mana komoditas yang memiliki harga rendah cenderung akan ditinggalkan sehingga nantinya komoditas itu akan langka dan harganya malah melonjak naik. Selanjutnya yaitu menurunnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan ke sektor lain seperti industri maupun pariwisata. Selanjutnya meningkatnya kesadaran kesehatan. Ini ada 2 dampak. Yang pertama yaitu dampak baiknya bahwa masyarakat mulai sadar akan kesehatan dan memilih produk organik. Tapi dampak buruknya bagi para petani yang menjual produk konvensional, mereka akan merugi karena masyarakat cenderung memilih produk yang organik. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu perubahan iklim, di mana hal ini menyebabkan para petani sulit untuk menentukan waktu tanam serta memperoleh air untuk tanamannya. Namun dari permasalahan tersebut, usaha tani di Indonesia menurut saya sudah cukup maju. Dilihat dari inovasi dan teknologi yang digunakan untuk produksi dan pemasarannya. Apalagi ditambah dengan masa pandemik seperti sekarang ini yang menyebabkan masyarakat itu menjadi lebih inovatif dalam menciptakan usaha baru dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti gadget dan sosial media sebagai pemasarannya. Kemudian apa saja usaha tani yang saat ini memiliki potensi tinggi? Yang pertama yaitu menjual produk organik, di mana semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan di tengah masa pandemi seperti sekarang ini menjadikan masyarakat lebih memilih produk organik dibandingkan produk konvensional seperti biasanya. Yang kedua yaitu menjual bibit tanaman. Banyak orang yang mulai mencari kegiatan baru seperti bertani sehingga menjual bibit tanaman menjadi baik untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu usaha tanaman hias, di mana banyak orang mencari hobi baru seperti mengkoleksi tanaman hias sebagai pajangan di rumah. Dan ternyata tanaman hias itu juga bisa mengurangi stres di masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yaitu usaha penjualan pupuk yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang pada dasarnya itu memiliki hobi berkebun karena mereka lebih mengetahui bagaimana cara pembuatannya. Selanjutnya yaitu menjual alat pertanian. Penjualan alat pertanian untuk menunjang hobi baru masyarakat yaitu bercocok tanam ini akan sangat bagus dilakukan, seperti misalnya menjual sekop tangan, polybag maupun pot-pot dengan ukuran yang sangat beragam. Terakhir yaitu bisnis tanaman rempah, di mana komoditas rempah sangat diminati oleh masyarakat di masa pandemik seperti sekarang ini karena diyakini mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Bahkan diketahui harga jahe bisa mencapai 100.000 per kilogramnya. Itulah beberapa contoh usaha tani yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia di tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Tentu saja didukung oleh inovasi, pengetahuan, serta teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha tani dengan dukungan inovasi, pengetahuan, serta teknologi masyarakat tidak ada matinya meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.